Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Crescentia Luru, NPM 31210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Yang berikut jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks berdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapnya. Contohnya, prosedur membayar tilang oleh polisi. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Yang berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terhadap panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terhadap aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyelesaikan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urutan. Yang berikut struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Pada pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan tercapai. Yang kedua, material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau membuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang dilakukan demi pendapatan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Keempat, penegasan atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Yang berikut kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat. A. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri dengan tanda seru. B. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat pernyataan dan diakhiri dengan tanda titik. C. Kalimat integratif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakhiri tanda tanya. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. A. Konjungsi persyaratan, kata penghubung yang menyatakan syarat. B. Konjungsi temporal, memandai urutan waktu. Yang ketiga, numeralia, kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Keempat, pronomina atau kata ganti. A. Pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. B. Pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. 5. Verba atau kata kerja. A. Kata kerja perimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. B. Verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Hanya ini saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.